Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah di GPIB Jemaat Bukit Muria. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Bapak Yohanes Tahulending. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 258 bait 1, 2, 3. Bila badai hidup turun. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Dan kendati ku dicoba, makin nyata kasihnya, karena dalam kasih jua dipecutnya anaknya. Dilindungi dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8. Surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia
membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, ajapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Doa pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bekal kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh
dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Di muka Tuhan Yesus, ku isahkan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh dan bertobat. Berita anugerah pengampunan tertulis dalam surat pertama Yohanes yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, barang siap sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kamu yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Petunjuk hidup baru. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru menurut surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang menyatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia,
dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan masih beri kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabdamu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh memampukan kami untuk hidup berkenan di hadirat-Mu, dan kami senantiasa dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar, lalu melakukannya di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal
satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa, fantastis, dahsyat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakan, aku baik-baik saja. Senang bisa berjumpa di ibadah minggu hari ini.
Ibadah tidak lagi melihat tempat, tetapi hati yang beribadah. Percuma pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak beribadah. Itu adalah tindakan sia-sia. Allah tidak berkenan dengan hal yang demikian. Injil Matius pasal 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku Tuhan, di situ aku Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saat ini memang suasana tidak nyaman, tidak mengenakan, tetapi yang utama adalah yang harus kita lakukan. Angkat tangan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan menolong dan melindungi kita dari mara bahaya sakit penyakit yang melanda bangsa kita dan beberapa bangsa di dunia. Saat ini bukanlah waktunya untuk meributkan hal-hal yang tak bisa kita atasi sendiri. Saat ini adalah saatnya berdoa, memohon belas kasih Allah dan kemurahan Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 3 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita harus bijak menyikapi kondisi bangsa negara kita akhir-akhir ini. Jangan gegabah, tetapi minta hikmat Tuhan dan menundukkan diri kita pada Roh Kudus dan merendahkan hati di bawah kaki salib Yesus. Mari kita renungkan perikop bacaan kita hari ini. Kalau kita masih ingat salah satu acara televisi swasta yang salah satu ikon dalam penutup acaranya mengatakan, waspadalah, waspadalah. Kejahatan datang bukan direncanakan saja, tetapi ada kesempatan dan peluang bagi orang untuk berbuat jahat. Oleh karena itu waspadalah, waspadalah. Surat Yudas ini berbicara tentang kemurnian iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar jangan disesatkan oleh ajaran, aliran, guru-guru palsu. Jemaat diajak untuk waspada dengan segala macam ajaran, penyesatan, aliran dalam hidup ini. Karena hidup yang kita jalani sebagai orang percaya pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Sang Pemilik hidup. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang membawa berkat, hidup yang membawa rahmat bagi banyak orang. Jangan dikira ikut Yesus persoalan selesai. Menerima baptisan urusan sorga pasti masuk sorga. Percaya Yesus, masalah selesai. Belum. Yang harus dilakukan adalah bagaimana iman percaya kita itu diaplikasikan, dinyatakan, dilakukan dalam kehidupan nyata keseharian kita. Contoh di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23 katakan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk jadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Bukan pendengar dan pembaca firman yang setia. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 katakan, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sudahkah itu dilakukan secara nyata? Surat Yudas adalah surat yang pendek, tetapi bukan berarti tak bermakna. Justru surat ini syarat akan makna yang mendalam dan pesannya jelas.
Lakukan firman Tuhan dengan benar. Kalau tidak, kita tidak akan menerima apa-apa dari yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Yudas menasihati dengan serius agar jemaat Tuhan bersikap kritis dalam menghadapi para penyesat yang sudah ada di dalam dan bersama-sama mereka saat itu. Yudas memperingati dengan keras agar jemaat Tuhan sehati sepikir, satu tujuan, berjuang mempertahankan iman melawan para penyesat. Yudas mau bilang, sumber penyesatan, setan, kegaduhan, keributan, bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Dulu orang pikir setan nongkrongnya di kuburan. Salah. Sekarang setan tinggalnya di gereja. Oleh karena itu, Yudas menasihati yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah, pertama, ketahui lebih dulu apa status kita sebagai orang percaya. Status kita sebagai orang percaya dipanggil dalam rencana Allah. Ada tanggung jawab untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata. Bagi yang melakukan kasih Allah secara nyata, akan dikasihi Bapa yang melakukan kasih Allah secara nyata dan dipelihara dalam Kristus. Kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, bukan kita yang kendalikan Tuhan. Harus sadar dan disadari dengan benar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Harus jelas status kita. Dengan jelas status kita, maka jelaslah kelakuan yang akan kita tampilkan dalam kehidupan kesehari-harian. Yang kedua, membedakan dengan jelas mana yang sesat dan mana yang benar. Penyesat selalu mengubah kasih karunia Allah menjadi keasusilaan. Mereka berkeyakinan bahwa manusia hidup boleh suka-suka dan melakukan tindakan amoral, supaya kasih karunia Allah makin besar dicurahkan kepada mereka. Allah itu maha baik dan selalu mengampuni dosa-dosa manusia. Penyesat mengubah kasih karunia Allah dengan menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Padahal mereka telah menerima kasih karunia Allah. Surat Yudas mau mengatakan jangan pikir ketika menerima kasih karunia Allah bisa hidup suka-suka. Tidak. Yudas memberi contoh ketika umat Tuhan keluar dari Mesir, namun Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka terus-menerus mengeluh dan tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka ditahan Tuhan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai datangnya hari penghakiman. Lalu Yudas memberi contoh yang lain. Sodom dan Gomora dihancurkan Allah karena kejahatan penduduknya. Melakukan berbagai tindakan amoral dan kemesuman tingkat dewa. Yudas memberi contoh yang lain, sifat buruk dan perilaku penyesat yang menghina kekuasaan Allah serta menghujat Allah. Yudas memberi contoh tindakan seperti Kain, Bileam, dan Korah. Kain digambarkan sebagai orang yang rakus akan berkat Tuhan. Pada waktu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, Kain iri kepada Habel adiknya. Bukan karena persembahannya tidak diterima Tuhan, tetapi iri melihat Habel diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena iri itu ia membunuh Habel. Ia tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan beri. Padahal masing-masing orang punya berkatnya tersendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dalam hidup ini. Bileam digambarkan sebagai orang penghujat dan gampang dibayar. Bileam adalah seorang dukun untuk melakukan kejahatan. Ketika dia disuruh untuk mengutuki Israel,
Justru bukan kutuk yang ia katakan, tetapi berkat. Hal ini sudah diperingatkan Tuhan kepada Bileam, jangan mengutuk Israel. Tetapi karena bayaran untuk mengutuki itu menggiurkan, ia tetap mau mengutuki Israel. Apa yang terjadi? Justru bukan kutuk yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari mulut Bileam adalah kata-kata berkat. Yudas mencatat kisah ini mau mengatakan, tidak ada kutuk yang mampu mengutuki anak-anak Allah. Orang bisa saja mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan merenda yang baik. Allah berkuasa atas kuasa apapun di dunia ini. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, jangan takut, jangan ragu. Ketika Allah bersama-sama dengan kita, apapun yang terjadi, Allah tetap beserta dan menyertai kita. Lalu Yudas mau mengingatkan kembali tentang Korah. Digambarkan sebagai orang yang tak tahu diri. Korah iri kepada kepemimpinan Musa. Ia mau jadi pemimpin sehingga ia memberontak kepada Musa dan akhirnya Tuhan menumpas Korah. Tidak hanya Korah saja tetapi semua pengikutnya dihukum dengan cara ditelan oleh bumi yang terbelah. Yudas mencatat ini mau mengatakan tidak ada satupun tindakan yang tidak akan dihukum oleh Tuhan. Memang Tuhan itu penuh belas kasih dan pengampunan. Tetapi Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Lalu Yudas mengisahkan keberadaan penyesat itu penuh dengan kepalsuan yang dianalogikan sebagai noda dalam perjamuan kasih. Artinya, makanlah secukupnya. Masih ada jatah orang yang membutuhkan. Jangan ambil jatah orang lain kalau bisa memberi daripada menerima. Coba kita lihat akhir-akhir ini. Orang banyak memborong sembako untuk dirinya sendiri. Memborong segala macam karena kepanikan dan ketakutan. Yakin dan percayalah kalau Tuhan masih ada di pihak kita. Tuhan pasti akan jaga dan lindungi kita. Jadi jangan ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Lalu Yudas menggambarkan penyesat-penyesat itu sebagai gembala-gembala yang mengejar upah. Mau melayani kalau ada ampau, kalau tidak ada layani diri sendiri. Awan yang tak berair, selalu memberi pengharapan kosong, memberi janji-janji yang manis. Kalau makan ya kerja. Kata Paulus, bukan mau makan, tapi tidak kerja. Harus ada tindakan nyata dalam hidup ini. Pohon-pohon tidak menghasilkan buah. Ombak yang ganas tetapi buihnya menunjukkan kebodohan, kebejatan, kemunafikan dalam hidup ini. Bintang-bintang yang beredar sebenarnya tidak ada lagi di sana. Ia cuma cahaya yang saja. Jadi surat Yudas mau mengatakan kepada kita. Jadi mengapa harus percaya kepada penyesat yang tidak ada harapan dalam hidup ini? Yudas mau mengajak kita membentengi diri dengan firman Tuhan agar bersama keluarga dijauhkan dari orang-orang yang berupaya menyesatkan iman kita. Efesus 6 ayat 10-18 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadam semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ambil waktu untuk berdoa
meminta pertolongan kasih Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan secara nyata adalah wajib hukumnya bagi orang percaya. Injil Matius pasal 25 ayat 35-40 katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi hidup kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Ada seorang raja yang bernama Ungke. Raja ini terkenal arif dan bijaksana. Pada suatu ketika, semua anak muda di kerajaan negeri Laskar Pelangi dikumpulkan untuk mengikuti sayembara guna memilih yang terbaik di antara mereka untuk menjadi asisten pribadi Raja Ungke. Dengan sangat gembira dan antusias, semua anak muda berkumpul di alun-alun kerajaan untuk mengikuti peraturan yang akan disampaikan oleh Raja Ungke. Raja Ungke berkata kepada anak-anak muda, kalian semua akan diberi sebuah bibit pohon pala yang siap ditanam. Tugas kalian, pulanglah dan tanamlah bibit pala ini sehingga tumbuh, kemudian rawatlah, berilah pupuk dan peliharalah dengan baik. Barang siapa mempunyai pohon yang paling subur dan tinggi dalam waktu 6 bulan ini, maka ia akan menjadi pemenangnya. Ia akan menjadi asisten saya, kata Raja Ungke. Pulanglah mereka semua dengan riang gembira dan penuh semangat, kemudian langsung menanam bibit pala di wadah yang telah dipersiapkan. Hari demi hari berganti. Satu anak muda yang bernama Opo agak keheranan dan merasa aneh dengan bibit yang ia miliki. Tetapi ia tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Tetapi teman-teman Opo bercerita pohon pala mereka makin tinggi dan subur. Opo keheranan, kok semua cerita tanamannya tumbuh. Tapi kenapa bibit yang ia punya tidak pernah tumbuh? Jangankan meninggi dan subur, tumbuh tunas mungil saja tidak ada. Padahal ia telah melakukan segala upaya untuk membuat bibit pala itu tumbuh. Tibalah saatnya raja ingin melihat hasil tanaman yang sudah ditanam oleh anak-anak muda yang akan menjadi asisten Raja Ungke. Semua membawa tanamannya dan semua gembira karena tanaman yang mereka bawa tumbuh dengan subur dan tinggi. Tapi cuma satu orang, Ungke. Opo. Membawa pot kosong tanpa ada sesuatu yang tumbuh. Raja mulai berkeliling melihat. Semua bergembira. Tapi Opo tetap membawa potnya dengan kosong, tidak ada tanaman yang tumbuh. Tapi bibit yang ia tanam tetap ia bawa. Ketika semua sudah dilihat oleh raja, Opo putus asa. Dia pikir dia tidak akan mendapat apa-apa. Tapi pada akhirnya raja memutuskan pemenang dalam sayembara ini adalah satu orang pemenang. Yang mana potnya yang tidak ada isinya apa-apa, dialah pemenangnya. Dan semua anak muda protes, kok bisa dia yang menang? Lalu raja bilang, kalian adalah penipu semua. Kalau kalian mau tahu, semua bibit pala yang saya kasih itu sudah saya rebus dan tak akan pernah bakalan tumbuh. Tapi kalian mengganti buah pala dengan buah pala yang lain sehingga kalian merawat bukan pala yang dari saya. Saya membutuhkan seorang yang jujur untuk menjadi asisten saja.
Oleh karena itu kalian semua pulang kecuali Opo, karena dia adalah orang yang jujur. Komitmen dengan apa yang ada pada kita. Contoh dari cerita tadi adalah kejujuran. Adalah barang langka. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang melakukan kebenaran secara nyata. Melakukan firman Tuhan secara nyata. Kalau kita ini statusnya anak raja, murid Yesus Kristus, bagaimana kelakuan kita? Hari ini kita memasuki minggu ketiga Prapaskah, yang juga disebut Minggu Leatare. Artinya bersukacitalah. Dasar sukacita kita adalah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dalam ziarah iman gereja yang selalu diperhadapkan pada tantangan iman dari pengajaran sesat, Tuhan Yesus setia menuntun gerejanya untuk bertahan dan menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian. Melalui surat Yudas ini, perziaran iman kita semakin diteguhkan untuk sungguh-sungguh memelihara iman kita. Waspadalah terhadap segala penyesatan dan hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus Juru Selamat memampukan kita untuk bertekun dalam iman, memelihara ajaran yang murni dan bertanggung jawab, dan meneruskan teladan iman yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita terus memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Bapa, kami sadar sebagai manusia tak luput dari dosa kekurangan di dalam kehidupan ini. Saat ini bangsa kami membutuhkan uluran kasih Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup ini. Dan biarlah bangsa kami boleh dipulihkan. Dan kami boleh beraktivitas kembali di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Agar kami tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, masih ada Tuhan yang tetap beserta dan menyertai kami. Beri kami hikmat, agar dalam menjalani kehidupan ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan. Tapi biarlah kuasa dan nama-Mu lah yang senantiasa kami andalkan dan kami agungkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkarya
atas kehidupan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan biarlah lawatan Tuhan yang melawat bangsa kami, agar bangsa kami dipulihkan dan kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati gerejamu, berkati keputusan-keputusan yang sudah diambil, kiranya yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan yang kami jalani, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah berkat kami, biarlah hidup yang kami jalani diberkati oleh Tuhan, dan berkat-Mu senantiasa mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kami. Peliharalah kehidupan kami ya Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, dan biarlah perjalanan hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang memohon rahmat dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami, agar kami senantiasa dipelihara, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, kami mempertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian umat, Kitab Bakti 89 ayat pertama, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehubungan dengan himbauan dari Majelis Sinode GPIB, persembahan dalam ibadah minggu ini dapat disampaikan melalui nomor rekening Bank BNI nomor 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Muria. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, marilah kita berdiri menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu.
Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Umat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 22 Maret 2020. Pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Yohanes November Tahulending. Beliau adalah pendeta jemaat GPIB Bukit Muria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Majelis Jemaat Bukit Muria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian pada ibadah Prapaskah minggu hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Bukit Muria bahwa ibadah keluarga, ibadah pelkat-pelkat, doa pagi, dan katekisasi reguler untuk sementara ditiadakan sehubungan dengan virus COVID-19 dan himbauan dari Pemprov DKI. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat untuk ibadah Minggu tanggal 29 Maret 2020, ibadah masih dilayani melalui layanan audio visual kami. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jangan takut, jangan ragu, Tuhan tetap beserta dan menyertai kita di dalam kehidupan ini. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.